Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Miss Ramar dari Flexible Kampus Inggris Jakarta. Oke, kembali lagi ke materi berikutnya. Oke, saya mau tanya dulu ke teman-teman. Apakah dua kalimat ini memiliki makna yang sama? Oke, I stopped to learn English from this YouTube channel. And then I stopped learning English from this YouTube channel. Kira-kira maknanya sama atau tidak? Ternyata berbeda sekali. Apa bedanya? Ketika teman-teman memakai I stop to learn English from this YouTube channel, so it means teman-teman lagi melakukan suatu aktivitas, kemudian berhenti. Oke, berhenti dari aktivitas tersebut dan melanjutkan aktivitas yang lain. Itu apa? Jadi teman-teman berhenti untuk belajar bahasa Inggris dari channel YouTube ini. Paham ya? Entah teman-teman lagi berjalan, lagi main game atau apa, kita sebelum berhenti menghentikan itu dan lanjut belajar bahasa Inggris dari channel YouTube ini. Lalu kalimat kedua, I stop learning English from this YouTube channel. Berarti teman-teman berhenti belajar bahasa Inggris dari channel YouTube ini. Teman-teman nggak mau lagi belajar dari channel ini. And watch out, be careful. You don't stop learning ya. Oke, I'm just kidding. Oke, so paham ya? Jadi dua kalimat ini sangat berbeda. Oke, kita bahas langsung saja ke materi infinitive and gerund. Oke, jadi apa itu gerund? Kita sudah pernah membahas di dua materi sebelumnya. Oke, saya sudah membahas lebih detail mengenai gerund pada materi present participle and gerund. So, saya akan bahas lagi lebih detail di sini. Teman-teman bisa lihat materi tersebut ya. Oke, jadi gerund itu bentuk dasar dari verb plus ing, dia berubah kelas menjadi noun, tapi maknanya tetap sama verb dasarnya. Contoh, learning, working, eating, buying, dan lain-lain. Artinya apa? Ketika learn bermakna belajar, maka learning juga sama belajar. Work, bekerja, working juga sama bekerja. Contoh, learning English from this video is awesome. Oke, belajar bahasa Inggris dari video ini amazing, awesome, luar biasa. Oke, jadi belajar bahasa Inggris dari video ini luar biasa. Oke, ini untuk gerund ya. Lalu apa itu infinitive? Kita lihat di sini. Infinitive berarti base form of verb, bentuk dasar daripada verb. Jadi listen, study, go, learn, buy, eat, drink, dan lain-lain. Oke, jadi nggak perlu ditambahin SES, nggak perlu tambahin ED, ING ataupun lainnya. Dia harus bentuk dasar. Itulah infinitive. Paham ya? Contoh, I learn English every day. Saya belajar bahasa Inggris setiap hari. Lalu apa itu to infinitive? To infinitive bedanya adalah dia ditambahin to. To plus bentuk dasar dari verbnya. To listen, to study, to go, to learn, to eat, to buy, to drink, dan lain-lain. Oke, contoh kalimatnya. I prefer to learn English from this video. Saya lebih memilih untuk belajar bahasa Inggris dari video ini. Oke, lalu kapan kita harus gunain to infinitive dan kapan kita harus gunain gerund? Oke, kalau tadi teman-teman lihat di contoh ini, ketika teman-teman gunain to maupun gunain gerund, to infinitive dan gerund, dia bisa bermakna beda. Tapi apakah semuanya berbeda? No really. Kita akan cari tahu. Oke, sebelumnya saya pernah jelasin di kelas bahwa verb nggak boleh ketemu verb secara langsung. Oke, jadi teman-teman harus ingat ada dua cara. Oke, dua cara untuk menjadikannya menjadi kalimat yang benar. Yaitu kita bisa tambahin to di tengah-tengahnya. Nah, setelah to-nya harus infinitive ya. Atau kita tambahin ing. Maka ini menjadi benar. Oke, jadi nggak boleh verb ketemu verb. Seperti I prefer learn English from this video. No, salah. Oke. Jadi paham ya, ini adalah materi ini menjelaskan tentang yang biasa saya selalu ingetin ke teman-teman di kelas.
Oke, lalu pertanyaannya kapan kita harus gunain to infinitive dan kapan kita harus gunain gerund? Oke, sini teman-teman bisa melihat beberapa verb yang diikuti oleh gerund. Ini umumnya verb ini ada 45 verb, bisa di-post teman-teman ya, bisa dicatat dulu. Di-post lalu dicatat bahwa biasanya verb yang saya tulis di sini umumnya diikuti oleh gerund setelah ketemu verb lagi. Oke, lalu bagaimana dengan to infinitive? Nah, ini dia. Untuk to infinitive, ini adalah verb yang biasanya diikuti oleh to infinitive. Bisa di-post ya, lalu dicatat sendiri di buku catatannya. The agree, arrange, ask, sampai would like. Dan ada juga beberapa verb yang diikuti oleh infinitive, jadi nggak pakai to, harus langsung bentuk dasar. Tapi biasanya dia berpola subject, verb. Verb di sini nggak masalah mau dia bentuk present atau lampau atau apapun itu, nggak masalah. Lalu disertai objek, baru nanti ada verb lagi. Nah, verb yang berikutnya itu harus infinitive. Oke, kita lihat contoh-contoh kalimatnya yuk. Oke, teman-teman, kita lihat contoh verb yang diikuti oleh gerund. Contohnya, number 1, she will try eating healthy food next week. Okay, and then she can never resist buying new shoes. Oke, saya pakai contoh yang ada di sini ya. Oke, lalu berikutnya, he quits worrying about the problem. Okay, I love going out to restaurants. And then students entails reporting this video. Nah, ini si gerund ini bermakna sama dengan verb dasarnya, teman-teman. Oke, jadi ketika kita menggunakan kata kerja yang ada di sini, umumnya diikuti oleh gerund. Ini contoh-contohnya. Oke, semua paham ya? Oke. Oke, berikutnya contoh untuk verb yang diikuti oleh to infinitive. To infinitive mana? Ini dia. Contoh-contohnya. Oke, yang pertama, he wants to quit from his job. And then, do you agree to meet her here? I didn't expect to see them again. They decided to move to US, United States. We deserve to get more than this. She would like to kill you. Oh my God, be careful with her. She would like to kill you guys. Oke, ini contohnya. Jadi ini kurang tepat kalau teman-teman pakai gerund. Oke. 3. Oke, berikutnya ini verb yang bertemu diikuti oleh infinitive. Jadi tanpa to ya. Jadi langsung bentuk dasarnya. Contoh, I made them give me the money back. Jadi ada made. Ini nggak masalah ya. Verb 1 atau verb 2 atau 3 atau tambah SES nggak masalah. Di sini saya pakai bentuk lampau. I made them give me the money back. Jadi ketemu verb, ada verb diselingi oleh objek, dia tetap harus pakai infinitive atau verb dasar. Contoh berikutnya, you saw him run into the wood. Okay, you saw him run into the wood. We let our baby eat by herself. They help me solve my problem every day. She watched him kill my cat. I saw you come to her house. Oke, jadi teman-teman lihat ya, di sini saya pakai ada yang bentuk lampau ataupun bentuk present. Maupun apapun itu bentuknya, mau dia lampau atau present, ketika diikuti oleh kata kerja ini harus diikuti oleh berikutnya ada kata kerja lagi. Oke, jadi harus bentuk ini ya teman-teman ya, bentuk infinitive, bentuk dasarnya. Oke, ingat
ketika bertemu dengan verbs ini, kalau ada verb lagi, itu verb berikutnya harus infinitive. Oke, bisa dipahami? Oke, good. Oke, teman-teman, apa ada pertanyaan? Sudah cukup jelas? Jika ada pertanyaan, silakan berikan di kolom di bawah ini ya. Nah, sekarang saya pengen teman-teman juga kalau sudah paham, tolong kasih contoh di komen di bawah tentang kalimat di mana verb diikuti oleh gerund, lalu verb diikuti oleh infinitive, dan juga verb yang diikuti oleh to infinitive. Oke, please. Mr. Amar, saya mau tanya boleh nggak? Oh, yes, please, Mr. Aris. Oke, gini saya mau tanya nih. Apakah ada peraturan yang baku mengenai kapan kita harus menggunakan gerund dan kapan kita harus menggunakan to infinitive? Ada nggak nih kira-kira? Well, unfortunately, gak ada peraturan baku dalam bahasa Inggris. Kapan kita harus pakai gerund, kapan kita harus pakai to infinitive. Jadi gak ada, Mr. Aris. Oke, jadi gimana cara taunya? Ya, harus banyak-banyak latihan. Harus banyak-banyak sering menggunakan kalimat-kalimat yang model seperti ini. Nanti lama-lama bisa lebih dapat sense-nya, feel-nya, ya lebih bisa menentukan kapan ya saya harus pakai gerund, kapan saya harus pakai to infinitive. Jadi nggak ada aturan baku ya guys. Walaupun tadi di sini saya bilang ini diikuti oleh gerund, faktanya nanti juga akan ada kok beberapa verb ini bisa kita pakai to infinitive. Tapi terkadang maknanya bisa beda. Oke, ada lagi pertanyaan, Mas Radis? Ada nih, satu lagi. Kira-kira semua verb itu berubah nggak maknanya kalau misalnya itu diikuti oleh bentuk gerund atau infinitive? Oke, thank you for the question. Jadi seperti saya bilang tadi, ini kan maknanya bisa berubah ya. Seperti contoh yang di awal saya bikin. Tapi pertanyaan yang bagus, apakah semuanya berubah ketika kita pakai gerund dengan infinitive, to infinitive? Ternyata enggak. Banyak dari verb yang kita bisa menggunakan either gerund or to infinitive, maknanya tetap sama. Oke, banyak sekali. Saya kasih satu contoh ya. Oke, ini Mr. Aris contohnya. I start learning English at 1 p.m. I start to learn English at 1 p.m. Apakah maknanya beda? Not at all. Sama sekali enggak. Dua kalimat ini bermakna sama, tidak ada bedanya. Jadi dia mulai belajar jam 1 bahasa Inggris. Mau pakai to ataupun to infinitive ataupun gerund, enggak masalah. Dan banyak verb lain yang tidak berubah kok maknanya. Oke, lalu gimana nih? Apa yang beda? Oke, saya akan kasih contoh. Verb yang memiliki makna yang beda jika kita gunakan gerund maupun kita gunakan to infinitive. Oke, ini adalah contoh verb yang bila diikuti oleh gerund maupun to infinitive maknanya berubah. Yang pertama ada remember. Do you remember playing Mobile Legends with me last night? Oke, di sini ada remember plus gerund. Maka dia maknanya seperti sedang mengingat suatu kondisi di masa lalu. Oke. So, do you remember playing Mobile Legends with me last night? Apakah kamu ingat bermain Mobile Legends sama saya semalam? Oke. Do you remember when the first time we met? Oke. Do you remember? Oke. Sorry, that's Oke, forget about my last sentence. Kita fokus ke sini ya. Jadi ketika kita pakai do you remember playing, remember plus gerund, dia bermakna berarti sedang mengingat suatu kondisi di masa lalu. Lalu ada contoh yang pakai to infinitive. Remember to play Mobile Legends with me tonight. Nah, ini adalah sebuah perintah untuk melakukan suatu pekerjaan. Oke. Hey students, remember to do your homework.
Oke, jadi suatu perintah untuk melakukan aktivitas lain atau suatu kegiatan lain. Beda ya. Ketika dia ditambahin gerund, maka dia mengingat kondisi masa lalu. Ketika dia to infinitive, berarti dia suatu perintah untuk melakukan satu tindakan atau satu kerjaan di masa yang akan datang. Mungkin bisa dibilang seperti itu. Oke, saya akan kasih contoh berikutnya. Oke, contoh berikutnya saya mau ambil kata forget. Ini adalah verb ya. I will never forget watching my first K-pop idol concert. Yang kedua, don't forget to subscribe this channel. Don't forget guys. Oke, jadi kalimat pertama itu I will never forget watching my first K-pop idol concert. Sama seperti remember, dia mengingat suatu kondisi di masa lalu. Jadi dia nggak akan pernah lupa. Oke, saya tidak akan pernah lupa menonton konser idol K-pop saya yang pertama. Oke, lalu kalimat kedua, don't forget to subscribe this channel. Oke, kayak mengingatkan untuk melakukan sesuatu. Oke, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Oke, so subscribe is like berlangganan ya. Jadi jangan lupa, have you subscribed? If you haven't subscribed yet, please klik tombolnya sekarang. Oke, saya akan kasih contoh berikutnya lagi. Kalau teman-teman klik subscribe sekarang, siap? 1, 2, 3. Okay, the next example is regret. He regretted yelling at her, and I regret to say that I wasn't impressed by your performance. Dua kalimat ini sangat berbeda. Yang pertama, regret plus gerund berarti suatu tindakan yang kita lakukan dan kita sebenarnya nggak mau ngelakuin itu. Kita nggak senang. Oke, contoh, he regretted yelling at her. Dia menyesal berteriak padanya. Oke, suatu tindakan yang kita lakukan dan tapi kita sebenarnya nggak suka, kita nggak mau melakukan itu. Oke, lalu bagaimana regret dengan to infinitive? I regret to say that I wasn't impressed by your performance. Nah, hati-hati kalau ada orang mengatakan regret lalu plus to infinitive. Kenapa? Karena ini bermakna kurang sedap, kurang enak. Biasanya regret plus to infinitive itu adalah informasi yang mau disampaikan yang negatif atau yang buruk atau sesuatu hal yang kita nggak mau dengar itu. Oke, seperti dilihat, saya menyesal harus mengatakan bahwa saya nggak terkesan dengan performamu. Oke, berarti dia nggak suka dan kita nggak mau dengar itu. Kita mau dengar yang baik-baik, bukan? Tapi sayangnya ketika ada orang mengatakan regret plus to infinitive, sesuatu yang tidak ingin kalian dengar. Oke, cukup jelas? Oke, kalau teman-teman punya pertanyaan, silakan ajukan di kelas atau di kolom komen di bawah ini ya. Oke guys, sekian penjelasannya. Don't stop watching yet. Okay. And remember to subscribe. Oke, silakan subscribe channel ini di bawah ya, ada button subscribe, please don't forget to subscribe. Yeah, remember to subscribe guys. And then don't forget to share. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan ragu untuk share video ini ke teman-teman kalian biar mereka juga paham. Kalau nggak paham, langsung tanya di komentar ya, atau bisa langsung join us di Flexible Campus Jakarta. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.